Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrus siyam lil mu'minin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Isya rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, untuk mengawali kultum di malam hari ini, sedikit khatib ingin mengawali dengan sebuah kisah. Suatu ketika adalah sang ulama besar yang bernama Imam Hasan Al-Basri. Ulama besar yang bernama Imam Hasan Al-Basri suatu hari tengah berjalan di pusat kota Basrah. Lalu suatu ketika ditanyalah oleh penduduk kota Basrah, "Ya Abul Ishaq, wahai Abu Ishaq," panggilan untuk Imam Hasan Al-Basri. "Ya Abul Ishaq, bukankah Allah telah berfirman di dalam Al-Quran yang berbunyi ad'uni astajib lakum, mintalah kepadaku maka akan aku kabulkan permintaanmu itu. Memohonlah kepadaku maka akan aku berikan permohonanmu itu. Bermunajahlah kepadaku maka akan aku ijabah apa yang menjadi kebutuhanmu itu." Begitulah kira-kira ya Abul Ishaq janji Allah di dalam Al-Quran. Akan tetapi telah lama kita memohon, telah lama kita meminta, telah lama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, namun tak kunjung pula dikabulkan oleh Allah. Apakah karena doa kita tidak sampai? Ataukah karena Allah tidak mau mengabulkan apa yang menjadi permintaan kita, permohonan kita, dan Allah tidak mengijabah apa yang kita munajahkan? Lalu jawab Imam Hasan Al-Basri, "Ya ahlal Basrah, wahai penduduk kota Basrah, sesungguhnya hati kamu mati. Sesungguhnya hati kamu mati. Bagaimana Allah akan mengabulkan doa-doa kita kalau hati kita mati? Kemalangan apa yang paling malang, bahkan lebih malang daripada kota Malang, kecuali jikalau Allah telah membiarkan hidup kita. Kemalangan yang paling malang adalah ketika Allah sudah tidak lagi peduli kepada diri kita. Kenapa? Karena hati manusia mati, sehingga doa tidak didengarkan, munajah tidak diijabah, permohonan tidak dipenuhi. Lalu apa yang menyebabkan hati manusia itu mati? Setidaknya Imam Hasan Al-Basri menjelaskan 4 perkara yang menyebabkan hati manusia menjadi mati. Yang pertama yakni araftumullah walam tu'tuhu haqqahu. Kita mengenal Allah, akan tetapi kita tidak melaksanakan kewajiban kita sebagai orang yang mengaku amantu billahi rabbil alamin. Kita tahu Allah, tapi kita tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban kita dan hak-hak Allah untuk disembah. Bukankah kita tahu bahwasannya kita diciptakan di dunia ini tidak lain dan tidak bukan untuk menyembah kepada Allah? Bukankah kita faham bahwasannya Allah adalah zat segalanya, yang menciptakan langit Allah, yang menciptakan bumi dan seisinya Allah,
Yang memberikan kita kehidupan adalah Allah. Kita tahu Allah adalah zat yang berhak disembah, tapi kita tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban kita untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, yang menjadikan hati manusia menjadi mati. Doa tidak dikabulkan, permohonan tidak dipenuhi, munajat tidak diijabah oleh Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Adapun yang kedua, yakni qara'tumul Qur'an walam ta'malu bih. Kita baca Al-Qur'an tapi kita tidak mengamalkan isi daripada Al-Qur'an tersebut. Kita dengungkan itu Al-Qur'an, kita baca sedemikian rupa, bahkan seringkali kita musabakohkan, kita lombakan itu Al-Qur'an dengan sangat indah. Akan tetapi isinya seringkali kita injak-injak. Bukankah kita telah tahu bahwasanya sebaik-baik kita, kata Rasul, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an, tapi tidak sekedar belajar, akan tetapi wa'allamahu, mengamalkan isi daripada Al-Qur'an tersebut. Bagaimana Allah tidak marah ketika ayatnya kita baca tapi isinya, perintahnya tidak kita jalankan, larangannya tidak kita jauhi. Sebagai contoh, suatu ketika Pak Presiden mengirimkan surat kepada saya dengan isi suratnya, wahai Pak Amir, tolong carikan tanah untuk pembangunan masjid. Dengan menghormati sekali saya baca surat setiap hari. Saya taruh surat di tempat yang paling tinggi, saya beri minyak wangi, setiap hari saya baca, saya bersihkan dari debu-debu yang nempel di surat itu. Suatu hari Pak Presiden datang pada saya, wahai Pak Amir, sudah terima surat saya? Sudah Pak. Bagaimana? Isinya bagus sekali Pak. Dibaca setiap hari, saya baca suratnya Pak. Suratnya saya tempatkan di tempat yang paling tinggi, saya beri minyak wangi, setiap hari saya usapi supaya tidak terkena debu. Bagus kamu memang bawahan yang nurut sama atasan. Akan tetapi isi dari surat tersebut, tanahnya sudah dicarikan belum untuk pembangunan masjid? Lah itu yang belum Pak. Bagaimana Presiden tidak marah dengan saya ketika suratnya setiap hari saya baca tapi isinya tidak saya laksanakan? Begitu pula Allah. Kita seringkali membaca Al-Quran dengan sedemikian rupa, tidak salah. Akan tetapi kalau sekedar kita baca tapi isinya, jangan-jangan seringkali kita injak-injak perintahnya, jangan-jangan seringkali pula kita hiraukan larangannya, jangan-jangan bahkan seringkali larangannya kita laksanakan. Inilah yang menjadikan hati manusia menjadi mati. Doa tidak kunjung dikabulkan, permintaan tidak diberi, munajat juga tidak diijabah oleh Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Itu yang kedua. Adapun yang ketiga yang menjadikan hati manusia menjadi mati, yakni akaltum ni'mata rabbikum walam tashkurulah. Kita makan nikmat Allah setiap hari, tapi kita tidak bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah itu. Ikan di laut setiap hari kita masak, tanam-tanaman dari sawah ladang yang kita makan, buah-buahan dari pepohonan yang kita petik setiap hari, merupakan nikmat dari Allah yang harusnya kita syukuri. Akaltum ni'mata rabbikum walam tashkurulah. Kita makan nikmat Allah tapi kita tidak mensyukuri nikmat tersebut. Sejak kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, bahkan tidur itu sendiri merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah. Akan tetapi wa qalilam ma tashkurun, sedikit di antara kita yang bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Kita kadang-kala mengatakan Allah itu baik jikalau kita punya harta yang banyak. Allah itu maha baik kalau kita diberikan pangkat, jabatan dan kedudukan.
Allah itu baik, kita punya pabrik di mana-mana, deposit di bank atas nama kita banyak, kita mengatakan Allah itu baik. Akan tetapi kalau kita mengukur kebaikan Allah hanya dari segi materi, maka kita tidak akan bersyukur menerima yang diberikan oleh Allah. Kesehatan yang diberikan oleh Allah pada kita merupakan wujud dari kebaikan yang diberikan Allah untuk kita syukuri. Hadirin jamaah rahimakumullah, kadangkala kita di rumah sulit untuk tidur, sulit untuk ngantuk, tapi ketika masuk ke masjid rasa-rasanya mendengarkan kultum ceramah bersandar ngantuk. Apa artinya? Allah memberikan kenikmatan kepada kita, bahwasanya ketenangan, kebaikan yang diberikan oleh Allah tidak sekedar dari segi materi belaka. Hadirin jamaah rahimakumullah, itu yang ketiga. Adapun yang keempat yang menjadikan hati manusia menjadi mati, yakni kuntum annal mauta haqqun walam tasta'iddu lah. Kita yakin, kita tahu bahwasanya kematian pasti akan menjumpai kita semua. Akan tetapi walam tasta'iddu lah, kita tidak mempersiapkan bekal untuk menuju kepada kematian itu. Padahal sepanjang yang kita tahu bahwasanya kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa, setiap jiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Kita seringkali merisaukan kehidupan kita di dunia, bagaimana kehidupan kita besok, bagaimana anak-anak kita, layakkah hidupnya, punya pangkat jabatan, kayakah dia, rumah mewahkah, mobil banyakkah? Tidak salah. Tapi yang salah adalah ketika kita terlalu merisaukan kehidupan di dunia, tapi melalaikan kehidupan di akhirat yang lebih baik. Padahal kita pun tahu bahwa walal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa kehidupan di akhirat lebih baik daripada kehidupan kita di dunia ini. Hadirin jamaah rahimakumullah, oleh karenanya siapapun kita, mumpung masih diberikan kesempatan oleh Allah, kita jaga hati kita jaga diri kita untuk selalu bisa menjalankan perintah-perintahnya, untuk selalu bisa mengerjakan amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dan kita berusaha, mudah-mudahan Allah menempatkan kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa, dan kita berusaha menjadi orang-orang yang selalu meningkatkan ketakwaan hingga haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa. Hadirin jamaah rahimakumullah, itulah barangkali sedikit yang dapat Al-Fakir sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Tsumma salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.